abang paine sing mateni jebulane. Tumeksa ing wengi. Malam itu, di sebuah gang sempit yang bau gotnya lebih menyengat dari parfum pasar malam, Sarman duduk termenung di beranda rumah petaknya. Ia baru saja diusir dari warung karena berhutang terlalu banyak, dan istrinya mengancam akan kabur ke rumah ibunya kalau besok tidak membawa uang. Di tengah putus asa, ia teringat cerita masa kecil, tentang tuyul yang bisa mencuri uang tanpa ketahuan. Kalau manusia nggak ada yang mau bantu, ya setan aja deh. Gumamnya sambil menyalakan rokok kretek yang sudah 3 kali diisi ulang tembakau bekas. Malam itu juga, ia pergi ke rumah Mbah Jangkung, dukun yang terkenal bisa memanggil pegawai kecil dunia gaib. Di ruangan gelap penuh bau dupa, Mbah Jangkung memberinya toples kaca berisi air hitam dan sebutir telur puyuh yang anehnya berdenyut pelan. Besok pagi, pecahkan telurnya di bawah ranjang, tapi ingat, kasih makan tuyulnya setiap malam. Kalau lupa, dia akan makan apa saja yang mirip bentuk uam, termasuk organ tubuhmu, kata Mbah Jangkung sambil terkekeh. Sarman mengangguk, tak terlalu peduli dengan peringatan itu, karena pikirannya hanya dipenuhi bayangan lembaran 100 ribuan. Pagi berikutnya, Sarman melakukan ritual itu. Dari dalam telur puyuh, keluar makhluk kecil botak dengan mata bulat besar, telanjang kecuali memakai kalung dari benang merah. Anehnya, tuyul itu langsung tersenyum dan berkata, "Bos, targetnya siapa? Aku suka yang dompetnya tebal." Sarman kaget mendengar tuyulnya bisa bicara lancar seperti pedagang pulsa. Malam itu, tuyul pertamanya berhasil membawa pulang uang 2 juta dari laci warung tetangga. Setiap hari hasilnya bertambah, sampai Sarman bisa beli motor baru dan perhiasan untuk istrinya. Namun, tuyul ini punya kebiasaan nakal, ia suka mencuri barang aneh selain uam, seperti bra, sandal sebelah, dan bahkan foto mantan pacar orang. Barang-barang itu ditemukan Sarman di bawah ranjang, bercampur dengan uang hasil curian. "Buat koleksi, bos," kata tuyulnya enteng, sambil mengunyah biskuit yang entah dari mana. Sarman membiarkannya, selama uang tetap lancar. Suatu malam, tuyul itu membawa uang dalam jumlah luar biasa, seikat besar yang tak muat di toples kaca. "Bos, ini jackpot. Dapat dari rumah juragan emas," katanya sambil tertawa cekikikan. Sarman senang, tapi hatinya mulai gelisah saat mendengar berita di TV bahwa rumah juragan emas itu baru saja terbakar, pemiliknya tewas di dalam. Tuyul hanya mengangkat bahu. "Bukan aku yang bakar, bos. Aku cuma ambil yang bisa diambil." Sejak malam itu, uang hasil curian tuyul selalu diikuti musibah, rumah terbakar, toko dirampok, atau pemiliknya jatuh sakit. Sarman mulai takut, tapi tak mau berhenti karena kemewahan yang sudah ia nikmati. Lama-lama, tuyulnya tidak pulang dengan uang saja, tapi juga membawa koin emas, perhiasan, dan kadang, sesuatu yang dibungkus kain putih yang bergerak-gerak. Plot twist. Malam hujan deras, tuyulnya pulang membawa bungkusan besar yang ia taruh di meja. "Bos, ini spesial. Aku yakin bos bakal kaya 7 turunan," katanya sambil tersenyum lebar. Sarman membuka bungkusan itu, dan langsung pucat. Di dalamnya, ada tubuh kecil botak, yang persis seperti tuyulnya, hanya saja tanpa nyawa. "Aku udah nggak mau kerja sendirian, bos," ujar tuyul sambil menatapnya dengan mata merah yang kini menyala. "Giliran bos gantian kerja buat aku." Sebelum Sarman sempat lari, tubuhnya terasa kaku. Kulitnya mengecil, rambutnya rontok, dan tubuhnya menyusut menjadi sebesar anak balita. Ia menjerit, tapi suaranya sudah berubah menjadi cekikikan kecil. Di depannya, tuyul lama itu membesar, berubah menjadi manusia dewasa yang tersenyum puas sambil mengantongi semua uang dan barang berharga di rumah. "Terima kasih, bos." Maksudnya mantan bos," katanya sebelum pergi, meninggalkan Sarman yang kini terjebak selamanya menjadi tuyul miliknya. Beberapa minggu setelah tuyul lama berubah jadi manusia meninggalkan rumah, hidup Sarman sebagai tuyul baru terasa seperti neraka yang dibungkus glitter. Bos barunya, yang dulunya tuyul, memperkenalkannya
jaringan kerja, yang ternyata bukan cuma makhluk gaib, tapi juga manusia-manusia penting. Rapat mereka diadakan di Hotel Bintang 5, dengan daftar hadir berisi nama-nama pejabat, pengusaha, dan beberapa artis yang pernah jadi trending di infotainment. Di meja rapat, tidak ada kopi atau teh, hanya koper-koper uang yang disusun seperti buffet. Tuyul manusia itu menjelaskan, sekarang kita bukan maling receh warung, bro. Kita main di level anggaran proyek, dana hibah, dan bantuan bencana. Sarman yang masih botak kecil, hanya bisa melongo melihat para manusia berjas rapi tertawa sambil menandatangani dokumen palsu. Tugasnya sederhana tapi memalukan, menyelinap ke brankas instansi, mengambil uang, lalu mengantarnya ke rumah-rumah mewah yang penuh pesta. Lucunya, tak ada yang takut padanya. Bahkan, beberapa pejabat bercanda, si bocil licin datang. Ambil juga amplop di laci saya, nanti kita bagi 2. Sarman mulai sadar, ternyata di dunia manusia, tuyul bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja biasanya tuyul itu punya KTP dan jabatan resmi. Setiap malam, pesta berlangsung di villa-villa milik jaringan itu. Wanita-wanita cantik datang, musik keras diputar, dan meja penuh minuman mahal. Sarman, yang dulu ngiler lihat TV, kini duduk di sudut ruangan menyaksikan, bos, barunya berjoget sambil menabur uang di udara. Di tengah sorak-sorai, tuyul manusia itu membisikkan sesuatu, ingat, bro, di dunia ini, yang botak bukan cuma kita. Ada banyak kepala licin yang lebih haus dari setan. Pernyataannya terbukti malam itu juga, ketika seorang politisi terkenal datang, menjabat tangan tuyul manusia, lalu menyerahkan map berisi daftar proyek fiktif yang akan dijalankan tahun depan. Sarman disuruh ikut mencatat, meski ia tahu semua itu cuma alasan untuk mengalirkan dana. Lama-lama, ia mulai membedakan, uang curian di warung terasa haram, tapi uang curian di gedung pemerintahan, entah kenapa semua orang di sini bilang itu rezeki resmi. Plot twist panas. Suatu malam, tuyul manusia mengajak Sarman ke rapat tertutup di gedung mewah yang dijaga ketat. Di dalam, ada puluhan makhluk gaib lain, genderuwo, kuntilanak, pocong, duduk bersama manusia penting di meja bundar. Mereka membicarakan paket kerjasama jangka panjang untuk menguasai arus uang, dari tingkat desa sampai internasional. Sarman merasa ngeri sekaligus muak, karena ia sadar, garis antara manusia dan makhluk gaib sudah tidak ada bedanya. Ketika ia memberanikan diri bertanya, kalau semua uang sudah diambil, dunia mau jadi apa? Semua mata menatapnya, lalu tertawa keras-keras. Tuyul manusia menepuk kepalanya. Justru kalau dunia hancur, kita pindah ke tempat baru. Selama ada yang serakah, kita nggak akan pernah mati. Sarman ingin lari, tapi ia terikat perjanjian gaib, tak bisa keluar kecuali ada yang mau menggantikannya. Dan malam itu, ia melihat istrinya, yang dulu mengancam akan pergi, masuk ke ruangan. Tersenyum, lalu berkata, "Aku mau coba kerja sama kamu, bayar kaya sama-sama." Sarman menjerit. Tapi suaranya tertelan tawa semua yang ada di ruangan. Pajai harinya, ada tuyul baru yang botaknya masih segar, berdiri di sudut villa. Dan kali ini, itu adalah istrinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, jaringan tuyul manusia berubah menjadi perusahaan resmi bernama PT Energi Rezeki Nusantara. Di Gedung Pencaker Langit Jakarta, logo perusahaan terpampang besar. Kepala botak menjelap dengan senyum ramah, di bingkai lingkaran emas. Kantor pusatnya mega, resepsionis berpakaian rapi, dan semua pegawai memanggil bos mereka, Pak Director. Meski sebagian dari mereka tidak punya bayangan ketika berjalan di bawah sinar matahari. Divisi pemasaran membuat iklan TV yang memutar slogan, kami menggalirkan rezeki tanpa batas, dari Anda, untuk Anda. Tak ada yang curiga, karena semuanya dibungkus rapi sebagai layanan financial kreatif, yang membantu orang mengakses wang dengan sipat. Investor asing datang menanam modal, tanpa tahu kalau sebenarnya mereka sedang membiayai jaringan pencurian supernatural terbesar di dunia. Sarman, yang masih jadi tuyul,
Sekarang bekerja di open office berasi, duduk di meja kesel dengan laptop, mencatat target harian, transfer dana non-konvensional. Ia bahkan dapat gaji resmi, BPJS Kesehatan, dan tunjangan makan, ironis, menjenggat dia tak lagi makan makanan manusia. Bos tuyul manusia duduk di ruangannya yang luas, membicarakan ekspansi ke luar negeri, cabang di Singapura, Dubai, dan London. Rapat direksi selalu dihadiri kampernanay antara Direktur Manusia, Makhluk Gaib, dan politisai yang punya dua KTP, satu dunia nyata, satu dunia lain. Mereka punya divisi rekrutmen yang mencari bakat baru. Biasanya orang-orang yang rela menandatangani kontrak tanpa membaca isi klausulnya. Di TV, iklan perusahaan mereka muncul setiap jam. Wajah bos tuyul tersenyum sambil berkata, kami tidak mengambil, kami hanya memindahkan rezeki ke tempat yang lebih tepat. Lakunya, tak ada yang marah. Justru masyarakat antar untuk jadi bagian dari perusahaan itu. Karena semua perkaya, lebih baik ikut jadi pencuri resmi daripada jadi korban. PT Energi Rezeki Nusantara tumbuh begitu cepat sampai tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Cabang ada di setiap kota besar, iklan tayang di setiap layar, dan nama perusahaan ini masuk daftar 100 brand paling dipercaya versi majalah bisnis. Ironisnya, makin besar perusahaannya, makin rakus orang-orang di dalamnya. Divisi pencurian supernatural mulai bersing sama lain, berubah target dan wilayah operasi, bahkan saling sabotage. Sarman melihat sendiri, brankas yang sudah ia kosongkan malam itu disai kembali oleh divisi lain, lalu diambil lagi hanya untuk menulis laporan kinerja yang lebih tinggi. When yang mereka tampak tidak pernah kukup, dan rapat direksi berubah jadi arena teriak-teriak antar makhluk gaib dan manusia. Bos tuyul manusia mulai kehilangan kontrol, apalagi setelah ada rumor bahwa salah satu direktur pokong mulai membocorkan rahasia perusahaan ku pesing di luar negeri. Suatu malam, ketika Sarman dipanggil ke ruang direksi, ia melihat hal yang tak pernah ia bayangkan. Semua anggota direksi sudah duduk di meja bandar, tapi kursi bos kosong. Tiba-tiba lampu padam, dan suara berat menggema. Kalian lupa siapa yang pertama kali membuat kalian kaya? Dari kegelapan, muncul sosok budo ijo, makhluk pesugihan lama yang dulu dianggap punah. Ia datang menuju hutang masa lalu kepada bos tuyul manusia, dan karena bos itu tidak ada, semua yang ada di ruangan dianggap sebagai jaminan. Sarman hanya bisa terdiam saat budo ijo menangkapkan kuku hitamnya ke meja, lalu berkata, mulai malam ini, aku ambil alih semua. Perusahaan ini jadi milikku. Para direktur berusaha melawan, tapi satu persatu lenyap, terstuck ke dalam meja seperti daitlan bumi. Sarman, yang merasa ketakutan sekaligus liga, mendengar bisikan budo ijo. Kamu akan tetap bekerja untukku, tapi kali ini, kita kembali ke cara lama, langsung dari dompet rakyat kesel. Dan besok paginya, iklan baru muncul di TV. Wajah budo ijo tersenyum, dengan slogan, rezeki lebih hijau, lebih murni, lebih langsung. Masyarakat tetap antar, karena di dunia ini, tak ada yang peduli siapa pencurinya, asalkan mereka dapat bagian.